Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah. Kita mau katakan pada saat ini bahwa Dia baik dalam kehidupan kita karena anak Allah yang sudah rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, saudara. Sama-sama kita nyanyikan pujian di hadapan Tuhan. Kita bersukacita bersama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari kita katakan anak Allah Yesus namanya. Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Katakan kubur kosong, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sekali lagi saudara katakan anak Allah, amin. Yesus namanya, menyembuhkan, katakan menyucikan, menyucikan, haleluya, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab hari esok ada apa saudara? Sebab Dia hidup, amin. Ada hari esok, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, bahkan ku tak jauhkan hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Boleh sama-sama kita tepuk tangan dong di hadapan Tuhan. Sekali lagi saudara katakan haleluya. Lebih lagi saudara katakan haleluya. Amin. Sekali lagi kita angkat pujian ini saudara dengan penuh semangat lagi di hadapan Tuhan. Kita katakan bahwa anak Allah, anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab hari esok, amin, ada hari esok, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, sebab Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, amin. Ada hari esok, yes, sebab Dia hidup. Katakan ku tak gentar saudara, ku tak gentar, bahkan ku tak, Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Katakan hidup berarti, hidup jadi berarti sebab Yesus. Sekali lagi saudara katakan hidup jadi, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Haleluya. Boleh saudara duduk kembali. Wow, sungguh luar biasa kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Saya tambah semangat tadi waktu opah sama omah di depan langsung gesit sekali goyang kanan kiri.
Sedangkan kita yang masih muda ya biasa kayak masih ya malu-malu gitu kan di hadapan Tuhan. Tapi saya sangat bersuka cita. Oh, kasih Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Dan pada saat ini saudara, kita juga mau diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu mari kita persiapkan hati kita. Kita persiapkan untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk diisi oleh kebenarannya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami siap pada saat ini Tuhan Yesus untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikanlah kami hati yang mau mendengar Tuhan. Berikanlah kami telinga yang mau mendengarkannya Tuhan. Bukan cuma mendengar Tuhan, tetapi jadikanlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu yang sebentar kami dengar Tuhan Yesus tidak berlalu begitu saja, melainkan boleh menjadi pedoman, kekuatan dalam kehidupan kami untuk melangkah hari demi hari Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami ucap syukur Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Bila Roh Allah sedang bekerja, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tuhan, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Allah hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang susah. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Karena Roh Allah. Kita lagi nak puja kita pelayan saja. Tiada yang mustahil bagi orang susah. Karena Roh Allah turut Kita bangkit bekerja. berdiri bersama-sama. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk ada di dalam rumah-Mu. Bukan cuma bertemu dengan saudara-saudara kami seiman, tapi bertemu dengan Engkau secara pribadi. Sebab pada hari ini, pada hari Sabat, di mana Engkau menyuruh kami datang di rumah-Mu dan Engkau sendiri mau hadir untuk memberkati kami.
karena Engkau sendiri rindu untuk bersekutu dengan kami. Dan hari ini Tuhan, Engkau memberikan kami kemenangan untuk ada di dalam rumah-Mu. Kami percaya Tuhan, karena Engkau hadir, Engkau sendiri yang akan melakukan sesuatu bagi kami. Sekalipun kami datang dengan berbagai permasalahan, atau mungkin permasalahan kami yang begitu sukar, sulit, bahkan tidak mungkin sekalipun bagi kami. Tapi kami percaya Tuhan, bagi Engkau sangat mudah. Karena Engkau Allah, karena Engkau berkuasa, karena Engkau mengasihi kami, karena Engkau kenal kami, dan karena Engkau mau melakukannya bagi kami. Biar kiranya segala puji, hormat, dan syukur kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan, bagaikan dupa yang harum di hadapan Engkau. Dan sekarang saatnya kami mau duduk diam, sebab saatnya Engkau yang mau berbicara bagi kami. Firman-Mu itu adalah Engkau sendiri Tuhan, firman yang berkuasa, firman yang menyembuhkan, firman yang membuka jalan. Dan hari ini kami mengucap syukur, karena kami bersama-sama dengan saudara-saudara kami seiman di tempat ini, dan saudara-saudara kami yang beribadah di rumah ataupun dimanapun mereka berada. Kami bersama-sama untuk menikmati dan kembali mengingatkan bahwa Engkau sudah mati dan bangkit bagi kami, suatu penggenapan dan suatu kehidupan yang baru. Engkau adalah kebangkitan sulung, membuktikan bahwa Engkau sudah mengalahkan kematian. Dan itu adalah berkat serta jaminan yang akan kami terima bagi kami yang percaya. Bukan cuma pemeliharaan di dalam dunia ini, tetapi Engkau terus akan menjagai bahkan sampai kami menerima surga menjadi milik kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah Tuhan, dan kami yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat berjumpa kembali. Setelah 1 minggu ini Tuhan memelihara kita, luar biasa bukan? Saya berharap tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat, dan tetap pakai masker ya. Biasakan kemanapun kita pergi pakai masker supaya kita tetap sehat, bahkan lebih sehat dari sebelumnya. Bagi saudara-saudara dimanapun saudara berada, atau mungkin ada yang baru pertama kali ini bergabung, tentunya kami sangat senang ya, berharap saudara juga ikut diberkati bersama-sama dengan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita akan masuk dalam firman Tuhan, dan hari ini kita akan melihat bagaimana Yesus yang sudah bangkit, dia menampakkan diri di dalam banyak tempat, menyampaikan tentang kerajaan surga, menyampaikan tentang penyertaan, perlindungan, dan Yesus itulah yang kita percayai. Melalui dia kita mengenal Allah yang maha kuasa itu, Allah yang mengasihi kita. Kita akan baca di dalam Yohanes pasal yang ke-21. Yohanes pasal 21 mulai ayat yang ke-15. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata kepadanya ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus bertanya sampai ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada yang lain-lainnya?" Itu adalah kali di mana Yesus menampakkan diri ketika Yesus sudah bangkit dari kematian.
dan dia datang kepada Petrus. Petrus yang dia kasihi, salah satu dari muridnya, dan dia datang. Dan tentunya dikatakan sesudah sarapan. Kalau sarapan kita biasanya pagi kali ya. Kalau sarapan itu tentu pagi-pagi kita makan, lalu kita sudah kenyang, lalu disitulah Yesus bertanya. Hal yang sederhana, namun juga penting, tapi seringkali juga dilupakan bahwa Yesus ketika bertanya, tentunya sarapan dulu. Jangan sampai bertanya dalam keadaan lapar. Takut-takut nanti jawabannya lain. Jadi Yesus bertanya sesudah sarapan. Artinya begitu telitinya Yesus. Kalau dia mau bertanya, dia perhatikan dulu. Kalaupun dia bertanya, tentu setelah yang hal-hal lain itu sudah selesai, supaya betul-betul waktu menjawabnya itu keluar dari dasar hatinya. Apa sih maknanya? Waktu saya mulai merenung gitu ya, oh kenapa di sini tertulis sesudah sarapan? Rupanya ingin diberitahukan juga kepada kita bahwa Allah yang mengasihi kita, kalau dia ingin berbicara sesuatu, dia cukupi dulu hal-hal yang penting-penting. Dia cukupi dulu hal-hal yang primer gitu istilahnya. Sebab kita tahu nih, sepertinya Yesus punya tugas kepada Petrus. Ya, sepertinya ada tugas nih. Ini tugas penting, tugas yang harus dilakukan kepada orang-orang kepercayaan gitu ya. Kan kalau kita memberi tugas, misalkan nih seorang pimpinan perusahaan lalu ingin memberi tugas penting, apakah kita memberikannya kepada sembarang orang? Ya tentu tidak, bukan? Kalau itu tugas penting, kita memberikannya kepada orang yang betul-betul kita percayai, kepada orang-orang yang kita paham. Nah itu dia. Nah sepertinya Yesus juga ingin memberi tugas, ya, memberi tugas kepada Petrus. Tetapi itulah Yesus, ketika mau memberi tugas, dia bicaranya sesudah sarapan. Mungkin selama ini kita nggak begitu, waduh kita harus rubah tuh. Jadi dalam keadaan kenyang, dalam keadaan tenang, kalau kita mau memberikan tugas, nah itu berikan tugas. Bapak Ibu Saudara-saudara, Allah yang Maha Kuasa juga begitu. Kalau dia mau memberikan tugas kepada kita, apapun tugas itu, tentunya dia cukupi dulu kebutuhan-kebutuhan kita. Ya, dia nggak akan memberikan kita tugas sementara kita masih terseok-seok, kita belum siap begitu. Nah tidak, dia cukupi dulu. Ya, sesudah semuanya cukup, ya, makan sudah cukup kenyang gitu ya, semua, nah baru dia mau memberikan tugas. Kembali lagi kepada Petrus, dikatakan sesudah sarapan, artinya Yesus itu memikirkan juga kebutuhan sebelum dia memberikan tugas. Dan tugas yang diberikan kepada Simon Petrus adalah gembalakan domba-dombaku. 3 kali ditanya, sampai yang ketiga Petrus sampai sedih. Ya Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihimu, begitu ya. Lalu Yesus bilang, gembalakan domba-dombaku. Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana kalau Allah bertanya kepada kita, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada yang lain-lain, lebih daripada hartamu, lebih daripada kedudukanmu, lebih daripada jabatanmu, lebih daripada derajatmu mungkin, yang merasa aku ini ningrat loh, aku intelektual gitu kan ya. Yes, kalau Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku lebih
daripada yang lain? Apa jawabanmu? Kalau dia bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Apa jawaban kita? Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita lanjutkan. Kita akan baca dalam Mazmur pasal yang ke-100. Mazmur pasal yang ke-100 mulai ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dan nyanyian syukur ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Bapak Ibu Saudara, dikatakan kita harus beribadah dan melayani Dia dengan bersukacita, dengan bersorak-sorak, dengan hati yang senang. Kita harus melakukan itu. Nah, dikatakan tadi dalam ayat yang ketiga dan keempat. Kenapa? Gitu ya. Karena Dia Allah yang maha besar dan kita adalah ciptaannya, dan kita adalah miliknya, dan kita adalah bagaikan domba-dombanya yang harus digembalakan. Jadi dikatakan oleh pemazmur, kita harus beribadah dan kita melayani Dia. Apapun yang bisa kita kerjakan dengan sukacita, dengan bersorak-sorai, karena Dia Allah yang maha kuasa dan kita adalah miliknya. Jadi lakukanlah itu, apapun yang bisa kita kerjakan. Seperti tadi Yesus bilang, gembalakan domba-dombaku. Lakukan yang baik, lakukan yang bisa kita kerjakan dengan sukacita. Tentunya setelah kita merasakan betapa baiknya Tuhan, betapa Tuhan sudah mencukupi kita, memelihara kita. Bahkan kalau kita masih ada sampai hari ini, masih bernapas toh, semuanya masih hidup, masih sehat, itu adalah anugerah. Bahwa Tuhan memberikan anugerah kepada kita, dan yakini dan imani bahwa kita masih hidup karena Tuhan masih punya banyak rencana dalam hidup kita. Rencana besar itu Dia yang akan memberikan kita kekuatan, Dia yang akan memberikan kita kemampuan. Jadi beribadahlah, layani Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kemampuan, dengan sukacita. Karena Allah yang maha besar itu, Sang Pencipta itu, kita adalah miliknya. Sehingga kita mempunyai jaminan untuk bersama-sama dengan Dia memperoleh yang namanya surga. Mari kita lanjutkan. Kita buka Mazmur pasal 122. Mazmur pasal 122 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, Pak Mazmur bilang, aku senang banget ketika dikatakan orang, mau kemana kau? Aku mau ke rumah Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita tahu bahwa Yesus memberikan tugas. Mazmur pasal 100 berkata, ya, kita harus beribadah, kita harus melayani dengan sukacita. Dan kenapa Yesus memberikan tugas? Yaitu tugas yang menyenangkan hati kita. Ya, lakukan itu, engkau akan merasa sukacita. Engkau akan merasa hidupmu itu bukan cuma diberkati, tapi bisa jadi berkat bagi orang lain. Wah, itu luar biasa. Jadi ketika Yesus memberikan tugas kepada Petrus, mungkin juga
Allah memberikan tugas kepada kita, itu sesungguhnya tugas supaya menyenangkan hati kita. Jadi bukan tugas yang bikin kita jadi capek, yang bukan kita jadi stres begitu. Tidak. Justru tugas itu membuat hati kita jadi senang. Karena kuk yang Tuhan berikan sebetulnya justru sangat ringan dan menyenangkan hati kita. Ketika kita melakukan apa yang menjadi tugas, bukankah itu merupakan alasan untuk Allah memberkati kita? Bukankah itu merupakan alasan untuk Allah menjawab setiap doa kita? Lakukan itu, supaya ketika kita lakukan itu, justru kita jadi senang, hati kita jadi bersuka cita. Terakhir, apa yang manfaatnya ketika tugas itu diberikan kepada kita? Mari kita buka Mazmur pasal 144. Mazmur pasal 144 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga Engkau memperhatikannya, dan anak manusia sehingga Engkau memperhitungkannya. Bapak Ibu Saudara, kita menyadari dengan segala keterbatasan kita, dengan segala kemampuan kita, rasanya kita nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi pemazmur bilang, ya Tuhan, siapakah Engkau, siapa aku, sehingga Engkau mengasihi aku. Bahkan di ayat yang lain, Engkau sangat mengasihi aku, sehingga aku ini bagaikan biji matamu. Artinya dijagain, disayang-sayang, diperhatikan. Itulah Tuhan, Allah yang memposisikan dirinya sebagai Bapa. Yang Yesus bilang, aku memanggilnya Bapa, dan engkau percaya kepadaku, engkau juga memanggilnya Bapa, dan Bapa itu mengasihi kita. Dan itu dikatakan untuk mengingatkan siapa kita, sehingga Tuhan mengasihi kita. Lalu apa maknanya? Jadi ketika Allah memberikan tugas kepada kita, selain bahwa kita ini dipercaya, kita ini orang penting, dipercaya untuk tugas, tetapi hal lain adalah yang tadi kita katakan, itu menyenangkan hati kita, itu kita lakukan karena kita adalah miliknya. Dan yang tadi kita baca dalam Mazmur adalah bahwa kita menemukan kebahagiaan sejati dalam pengenalan kita terhadap Allah. Saat kita melakukan itu, saat kita menuruti perintahnya, kita melakukan, dan pada akhirnya kita menemukan kebahagiaan sejati. Ketika kita makin mengenal, kita makin melakukan, kita makin mengenal secara pribadi. Bukan hanya dengar-dengar, bukan cuma dengar cerita, melihat orang lain, tapi secara pribadi. Engkau akan merasakan bahwa tangan Allah menjagai engkau. Engkau akan merasakan bahwa Tuhan menyembuhkan engkau. Engkau akan merasakan bahwa Allah membuka jalan ketika bisnismu lagi macet, lagi susah, tiba-tiba Tuhan buka jalan. Engkau akan merasakan di mana keluargamu dipulihkan. Itu bukan karena kekuatan kita, dengan apa bisa kita lakukan, tetapi Allah memulihkan. Itulah ketika kita melakukan apa yang menjadi perintahnya, itu merupakan kebahagiaan pribadi, yaitu pengenalan akan Allah. Jadi ketika Yesus bertanya kepada Simon Petrus, Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan Simon menjawab, aku mengasihimu Tuhan. Dan Yesus bilang, gembalakan domba-dombaku. Artinya ada tugas yang harus kau lakukan, dan kau gak usah khawatir. Tugas itu justru menyenangkan hatimu, dan kau gak usah khawatir. Justru tugas itu membuat engkau makin bahagia, dan engkau makin kenal secara pribadi bersama dengan Tuhan dan Allahmu. Bagaimana dengan kita? Mungkin Allah juga bertanya dalam setiap kita. Dia bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Kita menjawab, Tuhan, engkau tahu aku mengasihimu. Lalu dia memberikan tugas kepada kita, bagaikan dia memberikan tugas kepada Petrus, gembalakan domba-dombaku. Lakukan itu, sebab ini saatnya.
Ini kesempatan itu masih ada. Kalau kesempatan itu masih ada, ketika kita lakukan, ini adalah kesempatan saat Tuhan menjawab doa-doamu, saat Tuhan memberkati engkau, saat Tuhan memulihkan keadaanmu. Inilah saatnya ketika tugas itu diberikan. Bagaimana jawaban kita? Jawablah secara pribadi kepada Tuhan, Allah yang mengasihimu. Dia kenal engkau, Dia memanggil engkau namanya, namamu dipanggil sebab Dia kenal, Dia mengasihimu. Kenapa Yesus mau mati? Dia mau tunjukkan bahwa Dia cinta kepadamu, Dia mengasihimu, Dia berani berkorban. Itu sebabnya Allah berkata, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada yang lain-lainnya? Jawablah secara pribadi. Mari kita bersama-sama berdoa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena hari ini Engkau berbicara secara pribadi kepada setiap kami, dan kami pun menjawab kepadamu Tuhan. Engkau yang tahu keberadaan kami, Engkau yang tahu hati kami. Oleh sebab itu berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan. Tugas apapun yang Kau percayakan kepada kami untuk kami kerjakan, kami akan kerjakan dengan sepenuh hati. Dan itu menyenangkan hati kami. Dan itu justru membuat kami menjadi lebih kenal kepada Engkau secara pribadi, dan menikmati pemeliharaan berkat dan apapun yang Kau rencanakan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, meteraikan setiap firman itu kepada setiap kami, memberkati setiap pribadi yang saat ini ikut beribadah dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau berdoa Tuhan untuk pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga yang saat ini sedang beribadah. Kami percaya Tuhan, ini bukan suatu kebetulan, tetapi Engkau sendiri yang ingin memberkati, menjamah dan memulihkan. Di dalam nama Yesus Kristus, apabila ada mereka yang sedang terganggu kesehatannya, pada hari ini Tuhan kami lepaskan kesembuhan itu. Dalam nama Yesus Kristus, jadilah sembuh, jadilah pulih. Demikian juga Tuhan, setiap usaha mata pencarian daripada umat-Mu, apakah dia berniaga, mereka berdagangkah, Engkau berkati Tuhan usaha mata pencarian mereka. Ataupun mereka yang bekerja, tempat di mana Engkau tempatkan umat-Mu, Engkau berkati tempat itu. Hikmat, marifat dan wibawa surgawi menyertai Engkau, diberkati oleh Tuhan di tempat Engkau bekerja. Demikian anak-anak kami yang masih sekolah, mereka yang masih sekolah, mereka yang kuliah sekalipun, Tuhan kami serahkan sepenuhnya di dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa anak-anak kami adalah milik-Mu yang Kau percayakan kepada kami. Oleh sebab itu, Engkau yang akan merajut masa depan yang terbaik bagi mereka. Berikan hikmat dan akal budi dalam pendidikan mereka. Jagai ketika mereka dalam perjalanan, jagai ketika mereka dalam pergaulan mereka, dan cukupi biaya-biaya sekolah dan pendidikan mereka. Atau saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan, diberikan pekerjaan oleh Engkau. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang hidup, Engkau tidak terpengaruh oleh pandemi, sebab Engkau akan memberkati kami yang sudah tidak bekerja sekalipun. Tuhan, Engkau berkati anak-anak mereka, berkati mantu-mantu mereka, berkati sampai cucu-cucu mereka. Berikan kesehatan, berikan umur panjang, sampai kami bisa melihat anak-anak dari anak-anak kami tumbuh dewasa di dalam Engkau, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati setiap kami, dan kami percaya Engkau mendengar setiap doa kami. Itu sebabnya dengan iman, dengan ucapan syukur, dengan sukacita, kita terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku, karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini
segala-galanya. Namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku, damailah dalam genggaman-Mu. Meskipun di dunia ini ku beroleh segala